Dari potong semua, anjay, gede banget ini, sumpah gue kaget. Nah, di depan gue sekarang sudah ada Iron Man Mark 43, produk terbaru dari Foncoy, yang sekarang sudah ready dan bisa kalian beli. Cuman sebelum beli, mendingan kalian melihat video ini dulu buat mastiin apakah ini produk layak beli atau enggak. Dan ini dia Iron Man Mark 43 dengan skala 1/7, yang mana mereka tuh sebelumnya sudah bikin Hulkbuster dengan ukuran yang sama 1/7 dan itu gede banget, dan mereka kebingungan mungkin nggak ada Iron Man yang bisa masuk ke dalam. Sehingga pada akhirnya mereka tuh ngerilis juga tuh 1/7 Iron Man yang itu tuh kegedean, dan ini tuh bakal bisa dimasukin ke Hulkbuster. Cuman ya gue bukan orang yang sekonyol itu gitu, yang mau rela gitu beli Iron Man figur untuk dimasukin ke dalam Hulkbuster yang pada akhirnya nggak kelihatan juga ngapain gitu. Dan ini dia penampakan boxnya, dan seperti ini tulisannya, ada model kit karena memang ini model kit, jadi kita harus ngerakit dulu, dan ada hologram Disney di situ yang nunjukin kalau dia tuh berlisensi gitu ya. Dan meskipun murah gitu, murah banget sih kalau menurut gue ini, dengan harga yang di bawah gope, kita udah dapet 1/7 gede banget dan berlisensi pula. Di bagian depannya kayak gitu, dan ada detail dari si armor-armornya ini di bagian depan yang biasanya ada di bagian belakang doang, dan ini boxnya udah nggak holo-holo kayak yang ada di 1/12-nya. Terus kemudian di bagian samping ada kayak gini, ya kayak gitulah ya. Dan samping sini ada tulisan Iron Man Mark 43-nya doang, jadi bukan yang Excel II atau dalam huruf Romawi. Di bagian sini pakai huruf Latin biasa, dan di belakang ada informasi-informasi tentang bahan yang dipakai dan apa segala macam dari part-partnya ini. Dan ini penampakan dari figur itu sendiri ketika udah jadi ini kayak gini, dan kayaknya dia ada lampunya. Langsung kita buka aja daripada berlama-lama, langsung kita buka boxnya. Buka box. Di mikanya ini ada tulisan MK42, MK43. Jadi memang ini blister yang sama atau mika yang sama untuk kedua figur ini. Cuma kan karena memang mereka tuh figur yang sama, cuma beda cat dong. Ya, kita buka. Ini udah keluar semua. Dan ini buku panduannya yang berisi tentang informasi partnya dan cara perakitannya. Dan di sini tuh ada yang unik kalau menurut gue sebagai model kit, dimana kita tuh nggak perlu motongin lagi gitu ya, kayak ya kenapa banget sih, padahal kan kita fine aja gitu ketika misalnya kita motongin gitu ya. Cuman di sini gue nggak ngerti kenapa mereka lebih milih untuk bikin packaging yang kayak gini, udah dipotong semua. Anjay, gede banget ini, sumpah gue kaget. Ini perutnya, bagian punggungnya ini gede banget. Cuman gue rasa artikulasinya bakal mentok, dia nggak bakal bisa landing post karena di sini punggungnya udah jadi satu emplek doang kayak gitu, nggak ada perintilan-perintilan yang bisa, nggak ada mekanisme tambahan di bagian sini kayak yang ada di 3-Zero punya. Terus di bagian perutnya juga, dan di sini nyampur banget gitu ya, jadi ada body apa segala macam sampai ke topengnya, dan di sini ada aksesoris juga ada di sini gitu. Ini lapisan pertama, kemudian kita cek di lapisan keduanya juga ada. Oh, ini bagian inner frame ya, jadi wah, gimana ya, gue bisa bilang ini detailnya niat ya, asli sih niat sih. Ini nggak yang polos-polos banget gitu, maksudnya kayak ini benar-benar kayak saringan pasirnya tuh ada tuh di situ, aksen-aksen saringan-saringan kayak gitu, dan lumayan lah. Oke, ini lapisan keduanya. Terus kemudian di lapisan ketiga kita nemu apa lagi ya, ini bagian anjir, tangannya gede banget ini, sumpah ini gede banget. Dan beberapa efek-efeknya, yang tadi itu efek pucuknya, dan ini tuh efek pangkal-pangkalnya kayak gitu yang oke lah. Dan ini apa ya, entahlah ya. Nah, ini apa nih, kok nggak ada di sini nih? Wah, curiga nih gue nih, ini kosong kan? Iya, kosong tuh. Dan kita perlu rakit ini. Oke, kita rakit dulu, tapi sebentar. Jadi ini kalau dilihat dari deket, catnya agak, atau mikanya ya, oke lah. Dan ini kita dikasih juga stick magnetnya yang nanti
nanti dipakai buat nyalain lampunya, tapi di sini gue nggak lihat ada baterai apa segala macem. Jadi kita mesti nyiapin baterai dulu buat nyalain atau buat dipasang di kepala dan di dadanya. Terus kemudian di sini figur segede ini 1/7, yang mana itu tuh satu tingkat di bawah Hot Toys 1/6. Tapi kita nggak dikasih stand base, jadi ya gue nggak ngerti nanti kayak gimana. Dan di sini nggak ada part die-cast-nya, jadi semua plastik. Seringan apa dan seringkih apa dia bakal bisa berdiri atau enggak gitu ya. Kita rakit dulu semuanya. Ya, begini dia hasilnya, dan kita nggak butuh banyak waktu buat ngerakitnya karena kita nggak mesti potongin dan ngamplas-ngamplasin apa segala macam. Jadi kayak memang ini mempersingkat banget dengan konsep mereka yang baru ini. Dan di sini ternyata baterainya sudah terpasang dan kita bisa langsung nyalain pakai stick ini. Kita coba nyalain. Jadi di sini ada gambar magnetnya. Kita bisa langsung tempel ke sana. Nah, ini nyalanya, jadi ada motif-motif segitiganya di situ. Dan untuk matanya sendiri kalau menurut gue tuh agak gimana ya ntar ya. Nah, untuk matanya sendiri ini tuh dibuat transparan, jadi ketika nyala dia kayak bolong tengahnya, kayak berlubang gitu, kayak nggak ada isinya gitu, kayak kopong aja gitu. Dan begitu juga dengan dadanya, dia tuh transparan. Cuman kalau gue bisa bilang untuk dadanya masih ketolong dengan adanya si segitiganya itu cukup lumayan bikin oke lah ya. Lanjut kita bahas mulai dari detail-detail yang kita dapetin dari figur yang asli. Ini gede banget sih, sumpah ini gede banget. Dan ini semuanya berbahan plastik, jadi kayak apa ya, gimana ya, kayak ketika gue lihat dan gue pegang ini tuh ngingetin gue sama ini itu loh, kayak mainan-mainan anak yang dijual di tukang mainan gitu. Kayak ya gitu banget gitu, maksudnya dari pewarnaannya, dari look bahannya gitu. Gak ngerti ya gue kenapa ya bisa dia tuh looknya bener-bener kayak murah banget gitu sih. Oke, kita bahas mulai dari proporsinya dulu, bahwa di sini gue ngelihatnya sih untuk proporsi dari Iron Man dari Fonjoy ini itu nggak begitu bermasalah ya. Di bagian kepala sampai ke bagian sini itu tuh masih oke menurut gue. Cuman di bagian pahanya di sini gue kayak ngelihat dia tuh agak sedikit menggembung gitu loh. Jadi kayak terlalu gede bulatan yang bagian join di kaki itu, di paha. Terus kemudian untuk bagian perutnya gue masih oke gitu, nggak ada kayak gimana kayak kurang pas atau gimana. Beda banget. Beda ketika kita bandingin sama si Mostom. Kita coba di sini kita bandingin dari bentuknya sama ukurannya juga. Ini 1/9 dari Mostom. Kelihatan banget bedanya di situ, ada perbedaan tinggi yang cukup signifikan ya. Dan ketika ini misalnya 1/12-nya dari 3-0 gue masukin di frame-nya, ya dia segitu doang gitu ya, kecil banget memang. Dan soal proporsinya tadi, ini punya Mostom, bagian shoulder pad-nya gua rasa dia tuh terlalu kegedean gitu ya. Dan punya si Fonjoy ini menurut gua lebih oke gitu, lebih pas gitu. Cuman untuk bagian kolornya di sini masih gua lihat masih terlalu kegedean gitu, apalagi di bagian paha yang tadi gua sebutin. Jadi kalau bisa dibilang itu tuh kakinya kayak gede gitu. Tapi memang kalau kita bandingin sama si ini, bentuk apa ya, kayak bentuk keseluruhannya, kayak tingginya apa segala macem, dia lebih bagus. Oke, kita lanjut ke masalah detailnya. Di sini kita mulai dari kepalanya dulu, bahwa gua ngelihat ada beberapa apa ya, kayak nggak konsisten gitu ketika ngecatnya itu, kayak kurang rata. Kayak di bagian mulut misalnya, di bagian janggut maksudnya, di bagian janggut itu tuh kayak warnanya tuh nggak semerah seharusnya gitu. Jadi ada pemudaran warna di sini kayak kurang, mungkin di kamera nggak begitu kelihatan, kayak kurang apa sih namanya, kurang semprot di bagian situ, kayak kurang tebal, beda sama bagian lainnya. Terus kemudian di bagian kuping di sini juga bisa kelihatan sih sebenarnya, itu di kamera juga ada pendar-pendar warna pink kayak gitu, lebih ke pink gitu. Jadi kayak kurang semprot aja. Terus di bagian ini dadanya
itu tuh detailnya kurang banget di sini. Kayak misalnya kita bandingin sama punya si Mostom, itu tuh lebih ada aksen-aksen apa segala macam, dan di sini dia dapat polosan banget. Serius, ini polosan doang aja gitu, nggak ada aksen-aksen kayak yang ada di Mostom ataupun punyanya si 30 ini. Tuh, dia masih ada detail-detail yang ada di bagian silvernya itu. Kita pindah ke bagian belakang. Di sini kita dapat flap yang dibuka. Kita dapat 2 flap di sini yang bisa dibuka kayak gini dengan engsel yang kelihatan banget, gede banget di sini. Hal yang sama juga kita temui di 30, di mana engselnya itu gede. Cuman untuk di Mostom ini nggak ada engselnya, jadi nggak tampak engsel di sana dan bukaannya lebih banyak gitu. Nah, untuk detail gue lebih oke di Mostom, bahkan untuk catnya juga. Di bagian punggung misalnya di sini catnya, di sini ada pemudaran warna dan ada tetesan-tetesan juga dari si goldnya ini di sini. Jadi kayak dia tuh berantakan banget itu ngecatnya. Ini agak lebih ke pink ini juga dibanding dengan warna merah yang ada di sini. Lanjut ke bagian bawah, gua nggak nemu kekurangan juga di bagian bokongnya tuh masih oke. Sempaknya nggak kedodoran banget, cuman di sini memang masih agak cukup kegedean gitu ya. Tapi ya masih bisa diterima, nggak beda sama punya si Mostom yang jauh lebih kedodoran lagi kayak sempak minjem punya tetangga. Di bagian kaki di sini nggak ada apa-apa, nggak ada yang bisa dibuka juga, aksennya terlalu simple. Jadi kita skip aja. Terus di bagian kaki depan di sini, nah di paha depan ini gue nemu satu masalah yang menurut gue kayak aduh kacau banget nih. Dia kayak beleber gitu, atau pas lagi masang tape-nya itu tuh nggak kenceng kayak gitu, jadi beleber. Sementara yang ini tuh nggak begitu parah, yang ini parah banget, dia nggak halus, dia nggak rata gitu. Ini masalah catnya begitu. Terus kemudian di dengkulnya di sini ini juga pink, jadi kurang merah. Dan untuk goldnya di sini tuh beberapa titik tuh dia netes kemana-mana gitu, kayak senggol-senggol atau gimana gitu, gue nggak ngerti. Dan di bagian tangan juga kurang konsisten, warnanya agak kepudar-pudar pink kayak gitu. Oke, kita lanjut di bagian artikulasi. Di sini untuk artikulasi kita nggak bisa ngarepin banyak. Nah, kita mulai dari kepala dulu. Oke, untuk kepala bisa. Untuk kepala ini agak cukup terbatas. Di sini tuh sebenarnya ada 2 joinnya, di bagian leher bawah juga ada join, cuman dia tuh nggak begitu ngaruh, bahkan nunduk juga dikit doang, geleng-geleng kayak gini, lehernya ikut gerak, tapi nggak begitu banyak juga. Dan untuk nengok dia tuh cuma segini doang, nggak bisa muter lebih banyak lagi. Kemudian di bagian shoulder pad kita bisa tarik begini, ini cukup leluasa. Terus tangan bisa muter 360. Untuk elbownya bisa diputer-puter kayak gini, dan untuk sikunya tuh cuma segini doang, kita nggak bisa ngarep lebih, cuma segitu doang. Nah ini yang parah di sini sih kalau menurut gue. Di bagian torso kita dapat movement di sini dikit, terus kemudian di pinggang juga ada muter untuk miring-miringnya dikit kayak gini, dan dia nggak bisa di extend apa segala macam jadi toys apa hot toys gitu, nggak bisa. Dan untuk nunduk dia tuh ngambil dari join di pinggang sini, jadi kayak gitu nunduknya, jadi bukan dari si punggungnya tapi dia ngambil dari pinggangnya begitu ya. Dan untuk torsonya di sini untuk nunduknya tuh nggak banyak, dia cuma kayak gitu tuh, cuma satu ruas doang kebuka. Kemudian untuk bagian kolornya di sini nggak ada bukaan, nggak ada apa, semua statis. Dan untuk kakinya bisa di naik turunin kayak gini. Ini sebenarnya bukan dinaik turunin, tapi joinnya dibuat lebih panjang aja itu. Nah, kayak gitu doang. Terus ke sampingnya segini bisa nyeplit, ke depannya segini jauh, untuk ke belakangnya juga jauh banget, bisa naik ke atas kayak gitu. Dan untuk pahanya bisa diputar kayak gini. Dan untuk dengkulnya segini, nggak bisa sampai rapet nempel. Dan ini bagian dengkulnya cukup bagus ya nutupin. Kebalik nggak sih gue masangnya? Nggak. Dan untuk kakinya di sini ada movement di bagian sini, goyang-goyang kayak gitu, dan di bagian sini juga ada, dan kesannya kayak patah banget kayak gitu. Dan goyang-goyang seperti ini biasa. Dan oh ya, untuk tangannya ya normal sih, ball joint biasa.
Jadi kita udah sering lah ya nemuin konsep artikulasi kayak gini di figur-figur Fonjoy, dan itu memang standar mereka kayak gitu. Terus kemudian di bagian aksesoris kita di sini dapat total ada 6 tangan. Ini tangan yang gue pakai adalah tangan yang versi ngepal itu. Terus kemudian ada tangan yang mode kebuka kayak gini, dan kita harus rela berbagi tutup sama yang ngepal tadi. Dan ada yang model shoo nembakin ini beamnya. Nah kayak gitu. Yang ya balik lagi gue bilang ini semua nggak ada yang dipakai. Beamnya kita dikasih 4 dan semuanya ini gampang banget copot. Kita dikasih 4 macam dan 2 macam, maksudnya ada 2 pasang. Ya gitulah pokoknya ya, ada 2 pasang. Terus ini bahannya lentur karet gitu ya. Jadi ya lama-kelamaan mungkin dia bakal kaku dan gampang remuk juga. Dan ini cetakannya agak kurang bener gitu. Ini tuh, dia kayak gompal di bagian situ ya nggak masalah juga sih, karena ini juga nggak dipakai juga. Dan satu lagi adalah ini bracket untuk dimasukin ke dalam hookbusternya. Ya ini pengganti dari kolornya, jadi nanti ditancepin ke dalam hookbuster ya begitu gitu. Terus kemudian ada ini buat nyalain lampunya. Oke, itu aja semua yang kita dapetin dari figur Iron Man Mark 43, yang hal yang sama kemungkinan juga bakal terjadi di Mark 42 yang sekarang gue masih PO. Itu PO udah kelamaan, malah ini yang nggak PO udah ready duluan, gue ambil langsung datang. Kocak banget emang. Dan kesan gue terhadap figur ini kayak gimana? Jadi kayak asli ini gede banget, dan gue cukup kaget awalnya, sampai kemudian gue menyadari satu hal yang mungkin bakal gue tarik buat diambil kesimpulan gitu ya. Oke, jadi kesimpulan yang bisa gue ambil dari figur ini adalah bahwa figur ini gede banget ya. Terus kemudian bahannya dipakai itu ABS normal sebenarnya, cuman di sini gue ngelihatnya memang dari tekstur apa segala macam, finishingnya itu kacau gitu ya, dan looknya, warnanya, kualitas catnya juga mungkin murah, makanya mereka bisa jual murah banget. Ini di bawah 500.000, tepatnya mungkin di 300 berapa gitu, lupa gue. Untuk ukuran 1/7 kayak murah banget, sementara kayak Mostom aja ini 1/9 di harga 1 jutaan lebih gitu ya, sementara si itu cuma 300 ribuan doang 1/7 yang gede banget itu, yang pada akhirnya ya memang kualitasnya tuh seburuk itu gitu. Yang bisa gue bilang kayak ya ini cuma versi oversize doang, tapi tidak meningkatkan kualitas, bahkan detailingnya juga parah. Terus kemudian artikulasinya nggak bisa diharapin juga, dan ini peruntukannya adalah untuk dimasukin ke hookbuster juga yang memang nggak butuh artikulasi, karena dia cuma butuh torso dan kepalanya doang dimasukin, dan itu juga masih ada komplain kayak kurang tinggi. Dan gue sih bukan orang yang bakal masukin dia ke hookbuster, bahkan gue masih mikir-mikir gitu mau ngambil unit hookbuster ya. Jadi ya ini produk murah dan murahan, looknya bener-bener kayak yang ada di jajanan mainan di pinggir jalan itu, ketika misalnya ada hajatan atau apa segala macam itu biasanya kan ada tukang mainan di pinggir jalan tuh. Nah itu feel-nya, terus apa ya, looknya gitu, sensasi yang kita dapat ya sama aja gitu. Ini memang barang yang murah dan sangat murahan kalau menurut gue sih kayak gitu. Kalau ya koleksi nggak ya terserah sih. Kalau gue ya udah kadung beli 2. Nah nanti ketika misalnya mereka kan bisa jadi ya, ketika dapat dukungan dari pengguna, bisa jadi mereka tuh ningkatin kualitasnya secara perlahan gitu ke depannya, kan bisa jadi gitu ya. Jadi ya silakan beli, karena produk ini sudah ready. Gue bukan pedagang, gue nggak jualan, jadi silakan cari sendiri di toko favorit kalian, di marketplace favorit kalian juga, dan siapin pay letternya. Nggak perlu karena ini murah banget juga. Jadi ya udah, itu aja sih dari gue, dan thank you buat semuanya. Jangan lupa di subscribe juga. Bye. Nah ini ketika misalnya kita gerak-gerakin tuh atau di penyet-penyet kayak gini tuh ada suaranya tuh. Itu nunjukin betapa tipisnya bahan yang dipakai di sini.
Nah itu tuh beda sama Mosto misalnya, dia tuh beda gitu bunyinya tuh dikit aja gitu. Cuman kalau untuk ini tuh di semua bagian ketika kita remas tuh semua ada bunyinya. Dan ini bener-bener renyah banget kayak kerupuk anjir, tipis banget. Aduh kacau banget lah. Ya buang duit sih asli.